Perkenalkan, nama saya Maya Anggela P, NIM 2112061982, kelas C12. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran era disruptif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran di era disruptif. Pada era inovasi disruptif, merupakan di mana inovasi ini yang berkembang sangat pesat sehingga mampu membantu terciptanya pasar baru. Jadi, inovasi ini juga mampu mengganggu dan merusak pasar yang sudah ada, dan lebih dahsyat lagi mampu menggantikan teknologi yang sudah ada. Dan di mana pada era ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi peserta didik maupun bagi orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tembok dan bagaimana Jepang menjatuhkan tembok tersebut. Yang pertama yaitu tembok kementerian dan lembaga. Artinya, dalam kebutuhan mengutip dari makalah Kenderan, perumusan strategi nasional dan integrasi sistem promosi pemerintah. Ini termasuk perbuatan sistem lot yang praktis dan berfungsi untuk things. Yang kedua yaitu tembok sistem hukum. Artinya di mana hukum perlu dikembangkan untuk menerapkan sistem teknik-teknik canggih. Dalam praktiknya lagi akan berarti reformasi regulasi dan dorongan dari digitalisasi administratif atau kabar baik untuk semua orang yang menangkap dokumen dan manajemen informasi di luar sana. Selanjutnya yaitu tembok teknologi pencarian dalam pembentukan fondasi pengetahuan. Artinya bahwa data yang dapat ditindaklanjuti memainkan peran mendasar di sini, seperti halnya semua teknologi atau area untuk melindungi dan memanfaatkannya dari keamanan siber hingga robot, nano, bio, dan teknologi sistem dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tembok sumber daya manusia reformasi pendidikan. Artinya dapat memperluas sumber daya manusia yang tersedia dalam spesialisasi dalam keterampilan digital yang canggih, hanyalah beberapa di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dalam penerapan hal ini. Yang pertama yaitu penyedia layanan kesehatan. Artinya dapat menghubungkan dan berbagi data medis yang sekarang tersebar di berbagai rumah sakit, perawatan medis yang efektif berdasarkan data yang diberikan, perawatan medis jarak jauh. Orang lanjut usia tidak perlu lagi sering mengunjungi rumah sakit tersebut. Selain itu, kita dapat mengukur dan mengolah data kesehatan seperti detak jantung saat di rumah, sehingga dimungkinkan untuk memperpanjang usia harapan orang hidup yang sehat. Yang kedua yaitu mobilitas. Artinya orang-orang yang di daerah yang kekurangan kependudukan merasa kesulitan untuk berbelanja atau mengunjungi rumah sakit tersebut karena kurangnya transportasi umum. Namun, kendaraan otonom akan memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan lebih mudah lagi, sementara drone pengiriman akan memungkinkan untuk menerima apapun yang dibutuhkan seseorang atau masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Penggunaan teknologi baru termasuk teknologi informasi dan komunikasi, robot, sensor untuk sistem infeksi dan pemeliharaan yang memerlukan keterampilan khusus, deteksi tempat yang perlu diperbaiki yang tidak diduga untuk diminimalkan, dan waktu yang dihabiskan dalam pekerjaan konstruksi yang berkurang. Sementara pada saat yang keselamatan dan produktivitas akan meningkat. Jadi, infrastruktur itu harus lebih meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu teknologi keuangan. Dalam teknologi keuangan dapat diartikan bahwa pengiriman uang ke luar negeri memberatkan karena kita harus menghabiskan waktu dan membayar biaya bank.
Jadi, teknologi blockchain akan mengurangi waktu dan biaya sambil memastikan keamanan dalam transaksi bisnis global. Jadi, maksudnya, masyarakat dimanapun berbagai kebutuhan yang dibedakan dan dipenuhi untuk menyediakan produk dan layanan yang diperlukan dalam jumlah yang memadai kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama masyarakat-masyarakat yang jauh dari kota. Jadi, mereka dapat menerima layanan yang berkualitas tinggi dan kehidupan yang nyaman serta penuh semangat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan pendidikan di masa depan juga sangat-sangat kompleks. Di antaranya yang pertama, masalah lingkungan hidup, dan yang kedua yaitu konvergensi ilmu dan teknologi yang masih sangat kurang. Yang ketiga yaitu ekonomi berbasis pengetahuan. Selanjutnya yaitu kebangkitan industri kreatif dan budaya. Yang terakhir saya akan menjelaskan tahap-tahap untuk berpikir lebih baik yang memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap 1, identifikasi, yang menjelaskan tentang masalah dan informasi yang relevan atau proses kognitif yang dengan kompleksitas yang sangat rendah. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi, interpretasi, dan mencari hubungan. Artinya proses kognitif dengan kompleksitas sedang, yang sangat sedang. Yang tadi yang sangat rendah, yang sekarang yang sangat sedang. Yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, menetapkan pilihan prioritas dan mengkomunikasikan kesimpulan. Artinya proses kognitif dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu tahap 4, integrasi dan monitoring, dan menajamkan strategi untuk menyelesaikan suatu masalah. Artinya proses kognitif yang dengan kompleksitas sangat paling tinggi. Dari beberapa tahap di atas tadi, artinya itu dapat menjelaskan berpikir